Halo pemirsa, senang sekali rasanya sorotan dunia kembali hadir menemani Anda. Beragam informasi dari mancanegara akan kami hadirkan untuk Anda dalam sorotan dunia. Bersama saya Selis Regar, ini dia sorotan dunia selengkapnya. Dan pemirsa, kita awali informasinya di mana Menteri Luar Negeri Iran Abbas Araghchi menyambut baik penarikan pasukan Amerika Serikat dari pangkalan Ain al-Asad di Provinsi Anbar, Irak. Pernyataan ini disampaikan saat bertemu dengan Menlu Irak Fuad Hussein di Teheran pada Minggu 18 Januari 2026. Rekaman memperlihatkan kedua Menlu saling berjabat tangan sebelum memasuki ruangan Kementerian Luar Negeri Iran. Pertemuan dilanjutkan dengan konferensi pers bersama. Abbas Araghchi juga menyatakan penarikan pasukan militer Amerika Serikat dari pangkalan Ain al-Asad dan juga penyerahannya kepada pasukan Irak merupakan tanda jelas penguatan kemerdekaan, stabilitas, dan juga kedaulatan politik Irak. Ia juga menegaskan Iran menyambut baik langkah tersebut. Dalam pertemuan itu, Araghchi juga menyebut telah membahas isu-isu kawasan serta menjelaskan perkembangan terkini terkait kerusuhan di Iran. Ia menyampaikan apresiasi atas sikap pemerintah Irak yang dinilai mendukung dan solid terhadap rakyat Iran. Sementara itu, Menlu Irak Fuad Hussein menyebut kunjungannya ke Teheran sebagai bagian dari hubungan reguler berdasarkan ikatan kuat kedua negara. Ia menegaskan keamanan negara-negara di kawasan saling terkait serta menekankan prinsip keamanan bersama dan juga non-intervensi dalam urusan dalam negeri. Pada Sabtu 17 Januari 2026, Kepala Staf Angkatan Darat Irak Jenderal Abdullah Amir Rashid Yarullah melakukan inspeksi di pangkalan Ain al-Asad setelah penarikan pasukan Amerika Serikat. Penarikan ini merupakan bagian dari Fakta Keamanan tahun 2024 antara Baghdad dan juga Washington. Perjanjian tersebut mengatur penghentian bertahap misi tempur koalisi internasional yang melawan ISIS di Irak, yang dimulai pada September 2025. Tahap kedua rencana penarikan komprehensif dijadwalkan selesai pada akhir 2026, termasuk pangkalan di wilayah Kurdistan serta transisi menuju hubungan keamanan bilateral permanen. Sementara itu, Iran masih menghadapi gelombang protes yang dimulai sejak akhir Desember di Teheran dan juga menyebar ke kota-kota lain. Aksi dipicu oleh memburuknya kondisi ekonomi dan merosotnya nilai mata uang Iran. Otoritas menyebut lebih dari 100 personil keamanan tewas saat menangani kerusuhan. Tim redaksi Simpo TV melaporkan. Personil militer dari Joint Arctic Command meningkatkan patroli dan pengawasan di ibu kota Greenland. Langkah ini diambil menyusul pernyataan berulang Presiden Amerika Serikat Donald Trump yang menyatakan kemungkinan pengambil alihan wilayah otonom milik Denmark tersebut. Rekaman memperlihatkan prajurit militer beraktivitas di markas komando, kendaraan militer dimobilisasi, serta kapal-kapal berlayar di sekitar perairan pantai. Otoritas menyebut langkah ini sebagai upaya pemantauan terhadap perkembangan situasi. Peningkatan kesiagaan terjadi di tengah memanasnya hubungan Amerika Serikat dan Eropa. Presiden Trump baru-baru ini mengumumkan tarif 10% atas barang dari Denmark, Norwegia, Swedia, Prancis, Jerman, Inggris, Belanda, dan Finlandia. Tarif tersebut dijadwalkan berlaku pada 1 Februari 2026 dengan ancaman naik menjadi 25% jika tidak ada kesepakatan. Donald Trump berulang kali menyebut Greenland sebagai wilayah krusial bagi keamanan Amerika Serikat. Awal pekan ini, ia menyatakan Greenland akan menjadi bagian dari Amerika Serikat dengan cara apapun. Trump juga memperingatkan bahwa kegagalan bertindak dapat membuka peluang bagi Rusia atau China untuk memperluas pengaruh. Pemerintah Denmark yang merupakan salah satu anggota pendiri NATO konsisten menolak setiap usul penjualan Greenland. Copenhagen juga menegaskan kedaulatan Denmark atas pulau tersebut tidak dapat diganggu-gugat. Tim redaksi Simpo TV melaporkan. Presiden Guatemala Bernardo Arevalo menetapkan status darurat selama 30 hari. Keputusan ini diambil setelah serangan kelompok geng kriminal menewaskan 7 anggota polisi di ibu kota Guatemala. Serangan mematikan tersebut diduga sebagai aksi balasan atas langkah pemerintah mengambil alih kembali salah satu penjara keamanan maksimum di wilayah barat daya negara. Ratusan polisi anti huru-hara sebelumnya menyerbu penjara Renovación di Escuintla untuk membebaskan 9 sipir yang dijadikan sandera oleh para narapidana. Presiden Arevalo dalam pidato nasional menyebut kerusuhan penjara dan penyanderaan bertujuan memaksa negara memenuhi tuntutan geng. Namun pemerintah menegaskan tidak akan menegosiasi dengan kelompok kriminal. Setelah penguasaan kembali penjara, serangan terhadap polisi terjadi di berbagai titik di Guatemala City. 7 polisi tewas, 10 lainnya luka-luka, dan 1 anggota geng dilaporkan tewas. Pada hari yang sama, otoritas juga berhasil menguasai kembali 2 penjara lain di ibu kota, serta membebaskan puluhan sipir yang sempat disandra.
Status darurat ini memungkinkan pemerintah membatasi sejumlah hak konstitusional, termasuk kebebasan bergerak, berkumpul, dan berpendapat. Pemerintah menegaskan langkah tegas tersebut diperlukan untuk menjamin keselamatan publik, serta memberantas kekuatan geng kriminal yang selama ini menguasai lembaga pemasyarakatan. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Negara-negara Eropa memperingatkan terjadinya spiral berbahaya dalam hubungan transatlantik setelah Presiden Amerika Serikat Donald Trump mengecam penerapan tarif 10% terhadap 8 negara Eropa yang menentang kontrol Amerika Serikat atas Greenland. Delapan negara Eropa termasuk Denmark, Jerman, Prancis, Inggris, dan Norwegia mengecam keras ancaman tarif tersebut. Dalam pernyataan bersama, mereka menyebut langkah Trump merusak hubungan transatlantik dan beresiko memicu eskalasi serius. Pernyataan ini menjadi kecaman paling tegas dari sekutu Eropa sejak Trump kembali ke Gedung Putih. Sebelumnya, negara-negara Eropa lebih memilih jalur diplomasi meski tegangan terus meningkat. Ketegangan memuncak setelah beberapa negara Eropa mengirim pasukan ke Greenland untuk latihan militer Denmark dalam operasi bertajuk Arctic Endurance. Mereka menegaskan kehadiran pasukan tersebut tidak menimbulkan ancaman bagi pihak manapun. Menteri Luar Negeri Denmark, Lars Løkke Rasmussen, menyatakan dialog dengan Amerika Serikat telah dimulai, namun ia menegaskan Denmark tidak akan tunduk pada tekanan tarif. Pernyataan serupa disampaikan Menlu Norwegia, Espen Barth Eide. Ia menyebut ancaman tarif tidak dapat diterima di antara sekutu dekat. 6 dari 8 negara terdampak merupakan anggota Uni Eropa. Presiden Dewan Uni Eropa, Antonio Costa, menyatakan tarif bertentangan dengan perjanjian dagang Amerika Serikat Uni Eropa dan blok siap membela diri dari segala bentuk pemaksaan. Trump sendiri menyebut Greenland penting bagi keamanan nasional Amerika Serikat. Dalam unggahan media sosial, ia menuduh Denmark gagal melindungi Greenland dari ancaman Rusia dan menegaskan saat ini waktunya Amerika Serikat bertindak. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Sementara itu, pemirsa, Presiden Prancis Emmanuel Macron menegaskan Prancis siap bertindak menyusul pernyataan Presiden Amerika Serikat Donald Trump yang kembali mengungkit keinginan untuk mengakuisisi Greenland. Macron menekankan solidaritas penuh terhadap Denmark seraya mengirim pasukan Prancis untuk bergabung dalam latihan militer yang dipimpin Denmark di kawasan Arktik. Presiden Prancis Emmanuel Macron pada hari Kamis 15 Januari 2026 menyatakan bahwa Prancis siap bertindak menyusul perkembangan terkini terkait pernyataan Presiden Amerika Serikat Donald Trump yang kembali menyebut kemungkinan mengakuisisi bahkan mengambil alih Greenland. Pernyataan itu disampaikan Macron dalam pidato tahun baru kepada Angkatan Bersenjata Prancis di Pangkalan Udara Istres. Ia menegaskan bahwa Prancis bukan sekedar penonton dalam geopolitik global, namun siap bertindak untuk melindungi diri sendiri dan membela para sekutu. Sebelumnya pada hari yang sama, Macron menggelar rapat darurat Kabinet Pertahanan di Paris untuk membahas dampak pernyataan Trump terkait Greenland. Ucapan tersebut memicu kekhawatiran negara-negara Eropa atas isu keamanan dan kedaulatan di kawasan Arktik. Macron menegaskan solidaritas penuh Prancis terhadap Denmark dan menyebut keamanan Greenland sebagai bagian dari integritas teritorial Eropa. Ia menekankan Greenland merupakan bagian dari Uni Eropa dan juga milik salah satu sekutu NATO. Prancis kemudian memutuskan bergabung dalam latihan militer yang diprakarsai Denmark dengan nama Operasi Endurance. Menurut Macron, kontingen pertama pasukan Prancis telah diterjunkan ke lokasi dan akan diperkuat dalam beberapa hari ke depan dengan unsur darat, udara, dan laut. Macron menyebut inilah peran yang harus dijalankan Prancis, yaitu siap menilai ancaman, beradaptasi secara cepat, dan berdiri bersama negara berdaulat dalam membela wilayahnya. Sementara itu, Gedung Putih merespon dingin pengerahan pasukan Eropa tersebut. Juru bicara Presiden AS, Caroline Leavitt, menyatakan langkah itu tidak akan mempengaruhi tujuan akuisisi Presiden Trump. Trump sebelumnya menyatakan jika Amerika Serikat tidak mengambil kendali atas Greenland, maka Rusia atau China yang akan melakukannya. Perdebatan ini kian memanas setelah pertemuan tegang di Washington antara pejabat Amerika Serikat dan perwakilan dari Denmark serta Greenland. Menteri Luar Negeri Denmark, Lars Løkke Rasmussen, menyebut pertemuan itu berakhir dengan perbedaan mendasar antara kedua pihak. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Dari Presiden Rusia Vladimir Putin menerima kredensial dari 34 duta besar asing yang baru tiba di Moskow. Upacara resmi digelar di Istana Kremlin menandai dimulainya tugas para diplomat dalam memperkuat hubungan bilateral dengan Rusia. Presiden Rusia Vladimir Putin pada hari Kamis 15 Januari 2026 menerima kredensial dari 34 duta besar asing yang baru ditugaskan di Moskow.
Upacara resmi ini menandai dimulainya masa tugas para diplomat dalam menjalani hubungan diplomatik dengan Federasi Rusia. Rekaman menunjukkan para duta besar secara bergantian menyerahkan dokumen kredensial kepada Presiden Putin, dilanjutkan dengan sesi foto bersama. Upacara penerimaan kredensial tersebut digelar di Grand Kremlin Palace, salah satu bangunan ikonik di kompleks Istana Kremlin. Dalam kelompok duta besar yang menyerahkan kredensial, terdapat perwakilan dari berbagai negara, antara lain Prancis, Republik Ceko, Portugal, Norwegia, Swedia, Mesir, Arab Saudi, Austria, Swiss, Irak, dan Italia. Seremoni ini menjadi bagian dari protokol diplomatik Rusia, sekaligus menegaskan komitmen Moskow untuk terus menjaga dan mengembangkan hubungan dengan berbagai negara di tengah dinamika politik global. Tim redaksi Simpo TV melaporkan. Pemimpin baru Venezuela, Delcy Rodriguez, menyerukan pembukaan industri minyak negara untuk investasi asing. Seruan itu disampaikan dalam pidato kenegaraan pertama pasca tumbangnya pemerintahan Nicolas Maduro. Langkah ini pemirsa sekaligus menandai upaya memperbaiki hubungan dengan Amerika Serikat. More telah menunjuk sebuah komisi untuk mengkaji peta baru dan menyatakan kepada AP bahwa Majelis Umum memiliki wewenang dan tanggung jawab untuk memberikan suara atas rekomendasi komisi. More menyampaikan bahwa proses tersebut harus dibawa ke DPR dan Senat untuk diputuskan oleh para anggotanya. Demokrat Maryland yang berjumlah 2 kali lipat dibandingkan Republikan saat ini menguasai 7 dari 8 kursi di delegasi DPR AS. Situasi ini terjadi di tengah pertarungan redistricting nasional setelah mantan Presiden Donald Trump mendorong Partai Republik Texas untuk mengubah peta Kongres tanpa data sensus baru. Langkah ini memicu pertarungan peta di tengah dekade yang langka terjadi sejak akhir 1800-an. Pertarungan tersebut telah menimbulkan 9 distrik baru yang digadang Republikan dan 6 distrik lain yang dinilai menguntungkan Demokrat. Namun redistricting masih diperkarakan di sejumlah negara bagian. More mengatakan Maryland tidak bisa diam saja jika negara bagian lain mengubah peta mereka. Namun Presiden Senat Maryland Bill Ferguson menolak gagasan tersebut karena dipandang dapat mengancam kursi Demokrat, bahkan bisa kehilangan 1 atau 2 kursi. Ferguson mengingatkan peta Kongres 2021 pernah dinyatakan tidak konstitusional oleh hakim yang menyebutnya hasil gerrymandering partisan ekstrim, dan upaya mengubah peta lagi dapat membuka gugatan baru, serta memungkinkan pengadilan untuk menetapkan peta baru. Ferguson juga menyoroti gangguan terhadap kalender pemilu dengan batas pengajuan calon pada 24 Februari, serta pemilu pendanaan pada 23 Juni. Mayoritas Demokrat Senat disebut menolak redistricting tahun ini. House Speaker Jocelyn Penameling menyatakan dukungan atas pekerjaan Komisi Redistricting, namun memilih menunggu hasil rekomendasi sebelum memberikan komentar lanjutan. Tim redaksi Simpo TV melaporkan. Presiden Donald Trump mengancam akan menggunakan Undang-Undang tahun 1807 untuk mengerahkan pasukan militer demi menghentikan protes atas kehadiran petugas federal di Minneapolis. Langkah ini diambil seiring protes yang terus berlanjut terhadap operasi besar-besaran penegakan imigrasi pemerintah. Ancaman tersebut muncul sehari setelah seorang pria ditembak dan luka-luka oleh petugas imigrasi yang dikabarkan telah diserang menggunakan sekop dan gagang sapu. Insiden penembakan itu semakin memperbesar ketakutan dan kemarahan di seluruh kota. Setelah agen ICE menembak mati Rini Good dengan luka tembak di kepala, Trump berkali-kali mengancam akan menggunakan Insurrection Act, undang-undang federal yang jarang digunakan untuk mengerahkan militer atau mengambil alih pengawasan garda nasional meski ditentang para gubernur. Pada 2020, Trump pernah mengancam menggunakannya untuk menghentikan protes setelah kematian George Floyd. Dan dalam beberapa bulan terakhir, ancaman tersebut kembali muncul untuk protes terkait imigrasi. Dalam pernyataan di media sosial, Trump menyerang pejabat Minnesota dan menyebut dirinya akan menggunakan Insurrection Act jika para politisi tidak menghentikan agitator profesional yang menyerang petugas ICE. Trump menyampaikan bahwa banyak presiden sebelumnya telah menggunakan undang-undang tersebut dengan penerapan terakhir oleh Presiden George W. Bush pada 1992 atas permintaan otoritas lokal. Gubernur Minnesota Tim Walz menyerukan meredakan situasi dan meminta Trump menghentikan retorika pembalasan. Sementara itu, Jaksa Agung Minnesota Keith Ellison menyatakan siap menantang langkah tersebut di pengadilan. Ellison saat ini juga sedang menggugat untuk menghentikan operasi DHS yang menyebut bahwa lebih dari 2.500 orang telah ditangkap sejak 29 November melalui operasi imigrasi Metro Search yang diperluas dengan penugasan 2.000 petugas dan agen ICE ke kawasan Minneapolis. Tim redaksi Simpo TV melaporkan. Pemirsa, informasi menarik lainnya akan kami hadirkan usai jeda. Tetap bersama kami di Sorotan Dunia.
Terima kasih pemirsa Anda masih menyaksikan Sorotan Dunia. Informasi kita lanjutkan. Di mana pemerintah Suriah mengumumkan gencatan senjata dengan pasukan Demokratik Suriah atau SDF. Kesepakatan ini membuka jalan bagi Damaskus untuk menguasai hampir seluruh wilayah negara setelah lebih dari 1 dekade dikuasai pasukan Kurdi di timur laut Suriah. Pengumuman gencatan senjata muncul setelah ketegangan memuncak antara pasukan pemerintah dan SDF yang berujung serangan besar ke arah timur dan bentrokan di Provinsi Aleppo Timur. Pemimpin SDF Mazlum Abdi juga mengonfirmasi kesepakatan tersebut dan menyatakan pasukannya akan menarik diri dari Raqqa dan juga Deir el-Zor. Demi menghentikan pertempuran darah, Kementerian Pertahanan Suriah menyatakan telah memerintahkan penghentian seluruh operasi tempur di garis depan. Setelah kesepakatan ditandatangani pemerintah baru Suriah sejak menumbangkan Bashar Assad pada Desember 2024, berupaya untuk menguatkan otoritas negara meski upaya merger SDF ke Damaskus sempat gagal pada Maret lalu. Presiden Suriah Ahmad al-Shara menyebut kesepakatan ini sebagai kemenangan bagi seluruh rakyat Suriah dan juga langkah menuju persatuan nasional. SDF akan dibubarkan dan personilnya digabungkan ke dalam militer dan keamanan negara. Amerika Serikat yang juga menjadi sekutu kedua pihak menyambut baik kesepakatan tersebut. Utusan khusus Amerika Serikat menyebut gencatan senjata ini sebagai titik balik menuju Suriah yang bersatu. Tim redaksi Simpo TV melaporkan. Presiden Donald Trump mengumumkan bahwa Amerika Serikat akan menerapkan tarif 10% mulai Februari terhadap barang dari 8 negara Eropa, termasuk Denmark, Norwegia, Swedia, Prancis, Jerman, Inggris, Belanda, dan Finlandia karena menentang kontrol Amerika Serikat atas Greenland. Tarif dapat naik menjadi 25% mulai 1 Juni jika tidak ada perjanjian terhadap pembelian lengkap dan total Greenland oleh Amerika Serikat. Trump menyatakan tarif tersebut untuk memaksa negosiasi dengan Denmark dan juga negara Eropa lainnya mengenai status Greenland, wilayah semi-autonom milik Denmark yang juga strategis untuk keamanan nasional Amerika Serikat. Presiden Republik tersebut menegaskan bahwa Amerika terbuka untuk negosiasi namun menyinggung bahwa negara-negara Eropa telah membayangkan terlalu banyak risiko meski Amerika Serikat telah memberikan bantuan besar. Keputusan ini juga memunculkan kekhawatiran tentang hubungan transatlantik mengingat NATO sebagai aliansi pertahanan yang sudah berdiri sejak 1949. Komisi Eropa dan juga Kepala Dewan Eropa mengatakan tarif dapat mengandalkan hubungan dua bangsa dan juga memicu spiral berbahaya. Ada pertanyaan mengenai cara penerapan tarif tersebut mengingat Uni Eropa berstatus zona ekonomi tunggal dan juga sejarah hukum Amerika Serikat yang mungkin membatasi kekuasaan presiden untuk langsung menetapkan tarif. Trump mengaitkan tarif sebagai balasan atas deployment simbolis tentara Eropa di Greenland yang juga dia katakan penting untuk sistem pertahanan rakyat Golden Dome Amerika Serikat dan juga untuk mencegah Rusia dan China untuk menguasai pulau tersebut. Presiden Prancis Emmanuel Macron menegaskan melalui media sosial bahwa ancaman atau intimidasi tidak akan mempengaruhi Eropa, baik di Ukraina maupun Greenland. Tim redaksi Simpo TV melaporkan. Pemirsa, Presiden Uni Emirat Arab Sheikh Mohammed bin Zayed Al Nahyan menggelar pertemuan dengan pemimpin Georgia dan Serbia. Pertemuan ini berlangsung di Sela Abu Dhabi Sustainability Week. Ketiga pemimpin negara tersebut membahas penguatan kerjasama di berbagai bidang strategis, mulai dari ekonomi, investasi, hingga energi terbarukan dan pembangunan berkelanjutan. Presiden Uni Emirat Arab Sheikh Mohammed bin Zayed Al Nahyan bertemu dengan Perdana Menteri Georgia Irakli Kobakidze dan Presiden Serbia Aleksandar Vučić pada hari Rabu 14 Desember 2025. Pertemuan ini digelar di Sela Abu Dhabi Sustainability Week. Rekaman menunjukkan Sheikh Mohammed bin Zayed menyambut kedua pemimpin di Zayed National Museum. Presiden Serbia Aleksandar Vučić juga terlihat mendampingi pemimpin Uni Emirat Arab berkeliling museum, melihat pameran dan artefak yang mendokumentasikan kehidupan Bapak pendiri Uni Emirat Arab, Sheikh Zayed bin Sultan Al Nahyan. Menurut media setempat, dalam pertemuan tersebut, Sheikh Mohammed bin Zayed membahas berbagai cara untuk memperkuat kerjasama dan aksi bersama dengan Georgia dan Serbia. Fokus utama diarahkan pada sektor ekonomi, investasi, pembangunan, energi terbarukan, serta keberlanjutan. Kunjungan kedua pemimpin ini juga menegaskan pentingnya Abu Dhabi Sustainability Week sebagai platform global untuk dialog dan kerjasama internasional dalam menghadapi berbagai tantangan bersama. Para pemimpin tersebut menekankan perlunya terus mengembangkan hubungan bilateral, serta membangun kemitraan berkelanjutan yang mendukung diversifikasi ekonomi dan pertumbuhan jangka panjang. Tim redaksi Simpo TV melaporkan.
Ketakutan dan kemarahan kembali menyebar di kota Minneapolis, Amerika Serikat. Seorang petugas federal menembak seorang pria di bagian kaki setelah diserang menggunakan sekop dan gagang sapu. Insiden ini pemirsa terjadi sepekan setelah agen imigrasi menembak mati seorang perempuan dengan luka tembak di kepala. Asap memenuhi jalan pada Rabu malam waktu setempat di lokasi penembakan terbaru. Petugas federal mengenakan helm dan masker gas menembakkan gas air mata ke arah kerumunan kecil, sementara para pengunjuk rasa melemparkan batu dan menyalakan kembang api. Kepala Kepolisian Minneapolis, Brian O'Hara menyatakan, aksi tersebut merupakan kerumunan ilegal dan mengimbau warga untuk segera membubarkan diri. Situasi berangsur tenang menjelang Kamis pagi dengan jumlah pengunjuk rasa dan petugas yang berkurang. Aksi protes serupa kian sering terjadi sejak seorang agen federal menembak mati Rini Good pada 7 Januari lalu. Penembakan itu terjadi di tengah operasi penindakan imigrasi besar-besaran yang melibatkan ribuan petugas federal di wilayah kota kembar Minnesota. Wali kota Minneapolis, Jacob Frey, menyebut kehadiran pasukan federal 5 kali lebih besar dari jumlah polisi kota. Ia menilai kehadiran tersebut telah mengintimidasi warga dan memicu kemarahan publik. Di sisi lain, polisi kota tetap harus menjalankan tugas rutin menjaga keamanan masyarakat. Departemen Keamanan Dalam Negeri Amerika Serikat menyatakan telah melakukan lebih dari 2.000 penangkapan di negara bagian Minnesota sejak awal Desember. Pemerintah federal menegaskan tidak akan mundur dari operasi tersebut. Sementara itu di pengadilan, seorang hakim federal memberi waktu kepada pemerintah Trump untuk menanggapi permohonan penghentian sementara operasi imigrasi di Minnesota. Gubernur Minnesota Tim Walz menyebut kondisi di negara bagiannya sebagai keadaan kacau. Ia menilai operasi tersebut bukan lagi sekedar penegakan imigrasi, melainkan kampanye kekerasan terorganisir oleh pemerintah federal terhadap warga Minnesota. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Iran menutup ruang udara bagi penerbangan komersial selama beberapa jam tanpa penjelasan resmi. Langkah ini diambil di tengah tingginya ketegangan antara Teheran dan Washington terkait penindakan berdarah terhadap aksi protes nasional. Penutupan ruang udara berlangsung selama lebih dari 4 jam menurut panduan penerbangan yang diterbitkan otoritas Iran. Sejumlah maskapai internasional terpaksa mengalih rute ke arah utara dan selatan karena Iran merupakan jalur utama penerbangan timur dan barat. Setelah sempat diperpanjang, penutupan tersebut berakhir. Beberapa penerbangan domestik terlihat kembali mengudara tak lama setelah pukul 7 pagi. Iran sebelumnya juga pernah menutup ruang udaranya saat perang 12 hari melawan Israel pada bulan Juni, serta saat saling serang dalam konflik Israel-Hamas. Meski saat ini tidak ada tanda konflik terbuka, penutupan tersebut langsung berdampak global pada lalu lintas penerbangan. Iran memiliki riwayat kelam dalam keselamatan penerbangan. Pada tahun 2020, pertahanan udara Iran menembak jatuh pesawat komersial Ukraina penerbangan PS-752, menyebabkan seluruh 176 penumpang dan awak tewas. Penutupan ruang udara terjadi saat sejumlah personil di pangkalan militer Amerika Serikat di Qatar diimbau untuk dievakuasi. Kedutaan Besar Amerika Serikat di Kuwait juga memerintahkan personilnya untuk sementara tidak mengunjungi pangkalan militer di negara tersebut. Aktivis HAM memperingatkan eksekusi mati dapat segera dilakukan. Penindakan keamanan Iran dilaporkan telah menyebabkan lebih dari 2.600 kematian, menjadikannya gelombang kerusuhan paling mematikan di Iran dalam beberapa dekade terakhir. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Sementara itu, pemirsa, Perdana Menteri Kanada Mark Carney tiba di Beijing pada Rabu malam. Kunjungan selama 4 hari tersebut ditujukan untuk memperbaiki hubungan antara Kanada dan China yang sempat memburuk, sekaligus supaya Kanada mengurangi ketergantungan ekonomi terhadap Amerika Serikat. Kunjungan ini menjadi lawatan pertama pemimpin Kanada ke China dalam hampir 1 dekade terakhir. Mark Carney dijadwalkan bertemu Perdana Menteri China Li Qiang serta Presiden China Xi Jinping. Menteri Luar Negeri Kanada Anita Anand menyatakan Kanada menargetkan pelipat gandaan perdagangan non-Amerika Serikat dalam 10 tahun ke depan. Langkah itu dinilai perlu karena lingkungan ekonomi global telah berubah secara mendasar. Media pemerintah China mendorong Kanada untuk menjalankan kebijakan luar negeri yang lebih independen dari Amerika Serikat. Beijing menyebutnya sebagai otonomi strategis. Kanada selama ini dikenal sebagai salah satu sekutu terdekat Amerika Serikat. Namun China melihat peluang di tengah kebijakan ekonomi dan militer Presiden Donald Trump yang agresif terhadap sejumlah negara. Trump sebelumnya menjatuhkan tarif atas ekspor Kanada ke Amerika Serikat, serta melontarkan pernyataan bahwa Kanada bisa menjadi negara bagian ke-51 Amerika Serikat. Mark Carney menegaskan kunjungan ke China merupakan bagian dari strategi membangun kemitraan baru di dunia.
untuk mengakhiri ketergantungan ekonomi Kanada pada pasar Amerika. Anita Anand menyebut pembicaraan dengan pihak China berlangsung produktif dan negosiasi masih berlanjut terkait upaya pengurangan tarif. Ia menegaskan kunjungan Mark Carney bertujuan mengalibrasi ulang hubungan Kanada dan China. Mark Carney sebelumnya telah bertemu Presiden Xi Jinping pada Oktober lalu dalam KTT APEC di Korea Selatan. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Sebuah pesawat mendarat di Bandara Internasional Jose Marti Havana pada Kamis 15 Januari 2026 membawa peti jenazah 32 perwira Kuba yang gugur saat operasi di Venezuela. Upacara resmi disambut pemimpin negara termasuk Raul Castro dan Presiden Miguel Diaz-Canel dengan suasana syahdu. Sebuah pesawat ATR dari Cubana de Aviation mendarat di Jose Marti International Airport di Havana pada Kamis pagi 15 Januari 2026 membawa peti jenazah 32 perwira militer Kuba yang gugur dalam operasi militer di Venezuela yang berakhir dengan penangkapan Presiden Venezuela Nicolas Maduro oleh pasukan Amerika Serikat. Upacara militer berlangsung hikmat di tepi landasan bandara dengan kehadiran Presiden Miguel Diaz-Canel dan tokoh revolusi Raul Castro, serta pejabat tinggi angkatan bersenjata dan keluarga yang berduka. Ribuan warga juga dilaporkan berdiri di sekitar bandara untuk memberikan penghormatan terakhir. Menteri Dalam Negeri Kuba Lazaro Alberto Alvarez Casas memberikan penghormatan kepada para perwira, menyatakan bahwa mereka menunjukkan komitmen tak goyah dan berjuang sampai akhir dalam pekerjaan mereka sesuai misi yang dititipkan. Setelah upacara di bandara, jenazah akan dibawa ke markas Kementerian Angkatan Bersenjata Revolusioner di dekat Plaza de la Revolution, di mana masyarakat dapat memberikan salam terakhir. Upacara ini menjadi momen syahdu dan dipenuhi duka bangsa Kuba di tengah tekanan geopolitik yang mengikuti operasi yang lebih luas di Venezuela dan tensi dengan pemerintah Amerika Serikat. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Dan Amerika Serikat memperingatkan Iran bahwa seluruh opsi masih terbuka. Peringatan itu disampaikan dalam rapat darurat Dewan Keamanan PBB di tengah meningkatnya ketegangan antara Washington dan Teheran. Pejabat Amerika dan Iran berhadapan langsung di Dewan Keamanan PBB. Utusan Amerika Serikat Mike Waltz kembali melontarkan ancaman meski Presiden Donald Trump berupaya menurunkan eskalasi konflik. Amerika Serikat didukung kelompok disiden Iran mengecam tindakan keras pemerintah Iran terhadap aksi protes nasional. Aktivis menyebut setidaknya 2.677 orang tewas dalam penindakan tersebut. Mike Waltz menegaskan Presiden Trump bukan pemimpin yang hanya berbicara. Ia menyatakan semua opsi ada di atas meja untuk menghentikan pembantaian dan pesan itu ditujukan langsung kepada pemimpin rezim Iran. Meski demikian, Trump memberi sinyal kemungkinan deeskalasi dengan menyebut kekerasan terhadap pengunjuk rasa terlihat mulai mereda. Hingga Kamis, aksi protes di Iran tampak semakin dipadamkan. Namun pemerintah masih memberlakukan pematian internet dan komunikasi nasional. Seorang diplomat menyebut pejabat tinggi dari Mesir, Oman, Arab Saudi, dan Qatar telah menyampaikan kekhawatiran kepada Presiden Trump. Mereka menilai intervensi militer AS akan mengguncang ekonomi global dan memperburuk stabilitas kawasan Timur Tengah. Pejabat Amerika Serikat dan Iran berhadapan langsung dalam rapat darurat Dewan Keamanan PBB. Utusan AS Mike Waltz menegaskan seluruh opsi masih terbuka untuk menghentikan penindakan mematikan di Iran. Pernyataan itu muncul di tengah kekhawatiran negara-negara Timur Tengah bahwa intervensi militer AS akan mengguncang ekonomi global dan memperburuk stabilitas kawasan. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Pejabat tinggi Denmark menyatakan adanya perbedaan mendasar dengan Presiden Amerika Serikat Donald Trump terkait status Greenland setelah pembicaraan tingkat tinggi di Gedung Putih. Menteri Luar Negeri Denmark Lars Løkke Rasmussen menyampaikan pernyataan tersebut setelah bertemu dengan Wakil Presiden Amerika Serikat J.D. Vance dan Menlu Amerika Serikat Marco Rubio. Donald Trump menyatakan telah menerima informasi dari sumber yang disebut berada di dalam Iran bahwa tidak ada rencana eksekusi terhadap para protester, meski ia mengakui tidak dapat memastikan kebenaran informasi tersebut. Saat ditanya apakah Amerika Serikat akan mengambil tindakan terhadap pemerintah Iran, Trump menyatakan pihaknya akan terus memantau situasi. Sehari sebelumnya, Trump telah berkonsultasi dengan tim keamanan nasional terkait langkah selanjutnya. Wakil Presiden J.D. Vance, Menteri Luar Negeri Marco Rubio, serta pejabat Dewan Keamanan Nasional telah menyusun opsi respon, mulai dari langkah diplomatik hingga opsi serangan militer
militer. Di sisi lain, Iran memberi sinyal tegas. Kepala Kehakiman Iran, Gholam Hossein Mohseni AJ menyatakan lebih dari 18.000 orang telah ditahan dan harus dihukum melalui sidang cepat dan eksekusi demi memberikan efek jera. Data Lembaga Hak Asasi Manusia menyebut sedikitnya 2.586 orang tewas akibat penindakan pasukan keamanan Iran. Sementara itu, Komandan Pasukan Revolusioner Iran Muhammad Pakpur menuduh Amerika Serikat dan Israel sebagai dalang aksi protes. Di tengah meningkatnya ketegangan, sejumlah personil militer Amerika Serikat di Qatar dilaporkan diminta melakukan evakuasi. Pernyataan Teheran dinilai sebagai tantangan langsung atas peringatan Donald Trump. Hingga kini situasi di Iran masih tegang dan menjadi sorotan dunia internasional. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Presiden Amerika Serikat Donald Trump mengklaim pembunuhan demonstran di Iran telah berhenti atau sedang dihentikan berdasarkan informasi yang disebutnya berasal dari sumber yang penting. Klaim itu disampaikan di tengah sinyal berlawanan dari Teheran yang justru mengindikasikan sidang cepat dan eksekusi terhadap peserta aksi protes. Donald Trump menyatakan telah menerima informasi dari sumber yang disebut berada di dalam Iran bahwa tidak ada rencana eksekusi terhadap para protester. Meski ia mengakui tidak dapat memastikan kebenaran informasi tersebut. Saat ditanya apakah Amerika Serikat akan mengambil tindakan terhadap pemerintah Iran, Trump menyatakan pihaknya akan terus memantau situasi. Sehari sebelumnya, Trump telah berkonsultasi dengan tim keamanan nasional terkait langkah selanjutnya. Wakil Presiden J.D. Vance, Menteri Luar Negeri Marco Rubio, serta pejabat Dewan Keamanan Nasional telah menyusun opsi respon, mulai dari langkah diplomatik hingga opsi serangan militer. Di sisi lain, Iran memberi sinyal tegas. Kepala Kehakiman Iran, Gholam Hossein Mohseni AJ menyatakan lebih dari 18.000 orang telah ditahan dan harus dihukum melalui sidang cepat dan eksekusi demi memberikan efek jera. Data Lembaga Hak Asasi Manusia menyebut sedikitnya 2.586 orang tewas akibat penindakan pasukan keamanan Iran. Sementara itu, Komandan Pasukan Revolusioner Iran Muhammad Pakpur menuduh Amerika Serikat dan Israel sebagai dalang aksi protes. Di tengah meningkatnya ketegangan, sejumlah personil militer Amerika Serikat di Qatar dilaporkan diminta melakukan evakuasi. Pernyataan Teheran dinilai sebagai tantangan langsung atas peringatan Donald Trump. Hingga kini situasi di Iran masih tegang dan menjadi sorotan dunia internasional. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Bentrokan antara aktivis dan agen federal kembali terjadi di Minneapolis, Minnesota. Petugas imigrasi menyemprotkan gas air mata dan iritan mata saat protes terus berlanjut menyusul tewasnya seorang warga setempat Renee Good. Ketegangan antara warga dan agen federal telah berlangsung selama 6 hari sejak Renee Good tewas ditembak di kepala saat mengendarai mobilnya. Di salah satu lokasi, awan gas memenuhi jalannya dekat tempat kejadian. Seorang pria terlihat membersihkan matanya dengan salju sambil berteriak meminta tolong setelah disemprot iritan oleh agen federal yang juga kemudian meninggalkan lokasi. Warga setempat kini kerap membuih dan juga menyorak meniup peluit orange saat melihat agen imigrasi bersenjata lengkap melintas dengan kendaraan tanpa tanda. Aksi ini menjadi bagian dari upaya akar rumput untuk memperingatkan lingkungan dan juga menunjukkan pengawasan terhadap pemerintah. Salah satu warga Berita Anderson mengaku marah melihat agen federal mengenakan perlengkapan taktis dan juga masker gas. Menurutnya, kehadiran mereka terkesan hanya untuk mengintimidasi masyarakat. Di wilayah Brooklyn Park, para pelajar melakukan aksi walkout memprotes operasi penegakan imigrasi. Sore harinya ratusan orang berkumpul di luar sebuah hotel di Minneapolis. Mereka memukul drum dan juga meniup peluit, sementara petugas berseragam helm dan tongkat berjaga di dalam gedung. Dampak kematian Renee Good juga merembet ke kantor Kejaksaan Federal. Departemen Kehakiman menyatakan tidak ada dasar untuk penyidikan pelanggaran hak sipil. Namun penyelidikan oleh FBI masih terus berlangsung. Di tengah situasi ini, Departemen Keamanan Dalam Negeri berencana mengerahkan lebih dari 2.000 agen imigrasi ke Minnesota. Kota menyebut operasi ini melanggar konstitusi termasuk amandemen pertama. Wali Kota Minneapolis Jacob Frey juga menyatakan kehadiran ribuan agen federal telah memberi dampak besar terhadap kehidupan sehari-hari warga. Situasi di Minnesota masih tegang dengan gelombang protes tekanan politik dan juga penyidikan kematian Renee Good yang belum menemukan titik terang. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Pemirsa, informasi menariknya terkait dari mancanegara akan kami hadirkan usai jeda. Tetap bersama kami di Sorotan Dunia.
Masih bersama kami pemirsa dalam Sorotan Dunia bersama saya Selis Regar. Di mana pemirsa sebuah safir ungu raksasa seberat 3.563 karat diklaim sebagai yang terbesar di dunia. Resmi dipamerkan di ibu kota Sri Lanka dan batu permata bernama Star of Pure Land ini diperkirakan menilai setidaknya 300 juta dolar Amerika. Permata berbentuk bulat tersebut disebut sebagai safir ungu bintang alami terbesar yang pernah didokumentasikan di dunia menurut konsultan gemologi Asar Asmara Singhe. Asmara Singhe menyatakan batu permata ini memiliki asterisme yang jelas dengan 6 sinar bintang yang juga karakteristik langka yang membedakan dari batu permata lain. Safir ungu ini dimiliki oleh kelompok Star of Pure Land yang juga memilih tetap anonim demi keamanan setelah batu tersebut diasah dan dipolis. Salah satu pemilik menyebut batu tersebut ditemukan pada tahun 2023 di sebuah lubang tambang permata dekat dengan kota Ratnapura, yang dikenal sebagai kota permata Sri Lanka. Awalnya safir ini dibeli bersama batu permata lain, namun baru diketahui keistimewaannya sekitar 2 tahun kemudian setelah melalui proses identifikasi dan sertifikasi dari 2 laboratorium. Menurut penilai internasional, nilai safir ungu ini diperkirakan mencapai 300 hingga 400 juta dolar. Menegaskan reputasi Sri Lanka sebagai salah satu penghasil safir terbaik di dunia. Tim redaksi Simpo TV melaporkan. Kebakaran hutan besar melanda wilayah tengah dan selatan Chili pada hari Minggu. Sedikitnya 18 orang dilaporkan tewas, ribuan hektar hutan terbakar, dan ratusan rumah hancur. Kebakaran terjadi di tengah gelombang panas ekstrim yang melanda negara Amerika Selatan tersebut. Presiden Chili Gabriel Boric menetapkan status katastrofi di wilayah Bibo dan juga Nablé. Kedua wilayah terletak di sekitar 500 km di selatan ibu kota Santiago. Status darurat memungkinkan pemerintah melibatkan militer untuk membantu penanganan kebakaran. Badan Kehutanan Nasional Chili mencatat lebih dari 20 kebakaran aktif. Api telah melahap sekitar 8.500 hektar lahan. Petugas pemadam kebakaran kewalahan akibat suhu ekstrim dan juga angin kencang. Dalam konferensi pers di kota Concepcion, Presiden Boric menyampaikan belasungkawa kepada para korban. Ia memperingatkan jumlah korban jiwa dan juga rumah yang rusak diperkirakan masih akan bertambah. Boric menyebut jumlah rumah terdampak di wilayah Bibo saja kemungkinan telah melebihi 1.000 unit. Kebakaran memaksa sekitar 50.000 warga mengungsi. Sejumlah kepala daerah mengeluhkan lambatnya bantuan pada jam-jam awal kebakaran. Wali kota Penco menyebut wilayahnya terbakar selama berjam-jam tanpa kehadiran pemerintah. Menteri Dalam Negeri Chili menyatakan kondisi cuaca masih sangat buruk, suhu mencapai 38 derajat Celcius dan juga diperkirakan akan berlanjut. Pemerintah juga memberlakukan jam malam di wilayah terdampak. Warga mengaku api datang tanpa peringatan pada tengah malam. Banyak yang terperangkap di dalam rumah, api melahap mobil sekolah dan juga tempat ibadah. Ribuan orang kini mengungsi di tempat penampungan darurat. Kebakaran hutan memang sering terjadi di Chili setiap musim panas, namun kondisi kekeringan berkepanjangan dan suhu ekstrim memperparah dampaknya. Pada tahun 2024, kebakaran besar di Chili menewaskan lebih dari 130 orang. Tim redaksi Simpo TV melaporkan. Jelang tahun baru Imlek, Desa Bunga Sadech di Provinsi Dong Thap, Vietnam berubah menjadi lautan warna yang memukau. Ribuan wisatawan datang untuk menikmati keindahan bunga, menyusuri kebun melalui jalur setapak dan perahu kayu, serta mengabadikan momen terbaik menjelang perayaan Tet. Desa Bunga Sadech di Provinsi Dong Thap, Vietnam tampil mempesona menjelang tahun baru Imlek. Rekaman gambar menunjukkan kawasan kerajinan tradisional ini dipenuhi bunga warna-warni yang membentang di atas lahan lebih dari 1.000 hektar. Sekitar 100 hektar lahan didedikasikan khusus untuk produksi bunga menyambut tahun baru Imlek. Hampir 3.000 rumah tangga terlibat dalam budidaya tanaman hias di kawasan ini. Pengunjung terlihat berjalan menyusuri jalur sempit di antara kebun bunga atau menaiki perahu kayu melintasi saluran air yang dipenuhi rangkaian bunga. Banyak yang mencari sudut terbaik untuk mengabadikan foto. Pemilik kebun, Lee Tan Long menyebut, tahun ini jumlah pengunjung meningkat signifikan seiring digelarnya Sadech Flower Festival kedua oleh pemerintah. Pada hari-hari puncak festival, jumlah pengunjung mencapai 4 hingga 5.000 orang per hari. Lee Tan Long juga menambahkan, sejak awal tahun, para pedagang dari berbagai provinsi telah memesan sekitar 40 hingga 50% bunga yang diproduksi di kebunnya. Desa Bunga Sadech yang telah berusia lebih dari 100 tahun dikenal sebagai ibu kota bunga di Delta Mekong. Kawasan ini terkenal dengan bunga hiasnya yang beragam, teknik budidaya tradisional di sepanjang Sungai Tin, serta warisan budaya yang kaya.
Baru-baru ini, desa ini ditetapkan sebagai warisan budaya tak benda nasional. Selama bergenerasi, keluarga-keluarga lokal mengembangkan teknik menanam bunga di bedengan tinggi di atas kanal berkelak, menciptakan mozaik alam yang memukau dari marigold, krisan, dan berbagai jenis bunga lainnya. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Rusia kembali melancarkan serangan besar-besaran ke jaringan listrik Ukraina. Serangan drone dan rudal ini terjadi di tengah suhu beku saat upaya perdamaian yang dimediasi Amerika Serikat terus diupayakan. Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky menyatakan Rusia menembakkan hampir 300 drone, 18 rudal balistik, dan 7 rudal jelajah. Serangan menargetkan 8 wilayah dalam serangan semalam. Di wilayah Kharkiv, serangan menghantam sebuah depot pos dan juga menyebabkan 4 orang tewas. Sementara di kawasan Kiev, ratusan ribu rumah tangga kehilangan pasokan listrik. Suhu siang hari di ibu kota Kiev turun hingga minus 12 derajat Celcius. Jalanan tertutup es dan suara genset terdengar di berbagai di sudut kota. Wali kota Kiev Vitali Klitschko menyatakan bahwa serangan terkini menyebabkan pemadaman terburuk yang pernah dialami kota ini. Lebih dari 500 gedung perumahan masih tanpa pemanasan sentral. Warga Kiev juga terpaksa berkerumun untuk mencari kehangatan. Sejumlah orang mendatangi titik bertahan atau Point of Invincibility, fasilitas darurat pemerintah yang menyediakan makanan, minuman, listrik, dan tempat hangat. Seorang warga Oleha Davidova mengaku tidak mendapat listrik selama hampir 50 jam. Ia terpaksa tidur bersama anak dan hewan peliharaannya, menyimpan makanan di balkon, serta menggunakan lilin saat malam. Di tempat lain, keluarga dan juga teman berkumpul di apartemen yang masih memiliki listrik atau air panas untuk mengisi daya ponsel, mandi, atau sekedar minuman hangat. Pemerintah kota Kiev juga menginstruksikan penyediaan 1 makanan panas per hari bagi warga yang membutuhkan. Pelayanan air, pemanas, dan jalan raya juga dijanjikan bonus atas kerja siang dan malam memulihkan infrastruktur. 4 hari sebelumnya, Rusia juga melancarkan serangan besar termasuk penggunaan rudal hipersonik baru. Serangan tersebut dipandang sebagai peringatan terbuka bagi aliansi NATO. Amerika Serikat menyebut serangan terkini sebagai eskalasi berbahaya dan tidak dapat dijelaskan. Dalam sidang darurat Dewan Keamanan PBB, Wakil Duta Besar Amerika Serikat Tammy Bruce mengecam meningkatnya serangan Rusia terhadap infrastruktur energi. Serangan ini terjadi saat invasi Rusia ke Ukraina mendekati tahun keempat dan prospek perdamaian masih jauh dari kepastian. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Sementara itu, pemirsa, China mendorong Kanada untuk menjalankan kebijakan luar negeri yang lebih independen dari Amerika Serikat. Seruan ini muncul saat Perdana Menteri Kanada Mark Carney tiba di Beijing dalam kunjungan resmi pertamanya ke China. Media negara Cina menyebut kunjungan Carney sebagai kesempatan bagi Ottawa untuk membangun otonomi strategis dan tidak lagi selalu mengikuti arah kebijakan Washington. Kanada selama ini dikenal sebagai salah satu sekutu terdekat Amerika Serikat. Namun Beijing menilai kebijakan agresif Presiden Donald Trump termasuk tarif dan aksi militer dapat merenggangkan hubungan tersebut. Pemerintah Cina sebelumnya menentang upaya Presiden Amerika Serikat Joe Biden yang memperkuat aliansi dengan Eropa, Australia, India, dan Kanada untuk menghadapi China. Kini Beijing melihat peluang untuk melemahkan ikatan tersebut. Mark Carney juga menekankan kunjungannya ke China berfokus pada perdagangan. Ia menyebut Kanada perlu membangun kemitraan baru guna mengurangi ketergantungan ekonomi pada pasar Amerika Serikat. Di bawah Presiden Trump, Kanada dikenai tarif ekspor ke Amerika Serikat. Trump juga pernah menyatakan Kanada bisa menjadi negara bagian ke-51 Amerika Serikat. Hubungan Kanada dan China sempat memburuk selama lebih dari 6 tahun di era Perdana Menteri Justin Trudeau. Ketegangan dimulai setelah penahanan eksekutif teknologi China atas permintaan Amerika Serikat pada tahun 2018. Hubungan kian memanas setelah Kanada pada tahun 2024 mengenakan tarif 100% atas kendaraan listrik buatan China. China membalas dengan tarif atas kanola makanan laut dan juga daging babi dari Kanada. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Pemirsa, Gubernur Maryland Wes Moore menyatakan keinginannya untuk melanjutkan penggambaran ulang peta Kongres Negara Bagian meski mendapatkan tentangan dari sesama Demokrat utama yang mengkhawatirkan upaya redistricting di tengah dekade dapat berbalik merugikan partai. Dalam pidato kenegaraan pertamanya, Delcy Rodriguez menegaskan Venezuela tengah memasuki babak politik baru. Ia menyebut kebijakan baru sedang dibentuk untuk menyesuaikan realitas global dan tekanan internasional yang berubah. Rodriguez mendorong parlemen menyetujui reformasi sektor energi. Langkah ini dimaksudkan memberi akses lebih luas bagi perusahaan asing ke cadangan minyak Venezuela yang merupakan salah satu terbesar di dunia. Kepada para diplomat asing, Rodriguez meminta agar pesan perubahan ini disampaikan kepada investor global. Ia menegaskan Venezuela siap menjalin hubungan dagang bebas dengan negara-negara di dunia.
Kebijakan tersebut muncul setelah pemerintah Amerika Serikat menyatakan niat mengambil alih pengawasan atas pendapatan ekspor minyak Venezuela. Washington menyebut langkah itu bertujuan memastikan kekayaan energi dinikmati oleh rakyat Venezuela. Pembukaan investasi asing dinilai dapat menjadi titik balik bagi perekonomian Venezuela setelah bertahun tertutup akibat sanksi, krisis ekonomi, dan memburuknya hubungan dengan Amerika Serikat. Langkah pemimpin baru ini juga dianggap sebagai sinyal menghangatnya hubungan diplomatik antara Caracas dan Washington. Meski proses negosiasi dan implementasi kebijakan masih akan menghadapi tantangan besar. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Putusan pengadilan banding federal Amerika Serikat dinilai mengancam kebebasan aktivis pro-Palestina. Majelis Hakim membatalkan putusan pengadilan rendah yang sebelumnya membebaskan Mahmoud Khalil, mantan mahasiswa Universitas Columbia dari tahanan imigrasi. Keputusan ini membuka jalan bagi pemerintah untuk menahan dan mendemonstrasi Khalil. Pengadilan Banding Federal AS menunda keputusan soal sah atau tidaknya langkah pemerintah Trump mengusir Mahmoud Khalil karena aktivitas kampus dan kritik terhadap Israel. Majelis menyatakan pengadilan federal di New Jersey tidak memiliki kewenangan saat ini karena perkara harus terlebih dahulu diselesaikan melalui pengadilan imigrasi sesuai sistem hukum federal. Putusan ini dianggap sebagai kemenangan besar bagi pemerintah Presiden Donald Trump dalam kampanye menahan dan mendeportasi warga non-Amerika yang terlibat aksi protes pro-Palestina. Pemerintah menegaskan akan menegakkan perintah deportasi secara sah. Hingga kini belum dipastikan apakah pemerintah akan kembali menahan Khalil selama proses hukum masih berlangsung. Sementara Khalil menyebut putusan banding sangat mengecewakan, namun menegaskan komitmennya untuk terus memperjuangkan Palestina dan keadilan. Kuasa hukum Khalil menilai putusan tersebut bertentangan dengan keputusan pengadilan federal lain dan menegaskan perjuangan hukum belum berakhir. ACLU menyatakan pemerintah tidak dapat menahan kembali Khalil hingga perintah deportasi berlaku formal. Mahmoud Khalil, aktivis pro-Palestina di Universitas Columbia, ditangkap pada Maret lalu dan ditahan 3 bulan hingga melewatkan kelahiran anak pertamanya. Pemerintah menuduh Khalil terkait aktivitas terlarang meski tanpa bukti dan tanpa tuduhan pidana. Putusan banding itu kini menjadi penentu arah kebebasan berpendapat dan hak imigrasi di Amerika Serikat. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Pemirsa, Senegal akhirnya mengunci gelar juara Piala Afrika 2025 setelah menaklukkan tuan rumah Maroko dengan skor tipis 1-0 di partai final. Laga puncak yang berjalan ketat hingga perpanjangan waktu ini ditentukan oleh 1 gol penentu di menit krusial. Senegal resmi menjadi juara Piala Afrika 2025 setelah menaklukkan Maroko dengan skor tipis 1-0 pada partai final yang digelar 19 Januari 2026. Laga puncak berjalan ketat sejak menit awal dengan kedua tim sama-sama mengandalkan skema serangan balik. The delivery was extraordinarily well played. Once again, one of the best goalkeepers in the world. Senegal mendapat peluang terbaik di babak pertama pada menit ke-37. Umpan terobosan Nicolas Jackson membuat Iliman Ndiaye berhadapan langsung dengan kiper Maroko Yassine Bono. Namun sepakan keras Ndiaye masih berhasil diblok. Skor kecamatan menutup babak pertama. Memasuki babak kedua, Maroko dan Senegal masih sulit memecah kebuntuan. Senegal kembali mengancam pada menit ke-89 melalui Ibrahim Baye. Namun Bono lagi-lagi tampil sigap. Drama terjadi di masa injury time saat Malick Diop melanggar Brahim Diaz di kotak terlarang. Setelah tinjauan VAR, Maroko mendapat hadiah penalti pada menit ke-97, namun eksekusi Panenka Diaz berhasil digagalkan kiper Senegal Edouard Mendy. Pertandingan berlanjut ke babak perpanjangan waktu. Senegal akhirnya memecah kebuntuan pada menit ke-94 lewat serangan balik cepat. Idrissa Gueye mengalirkan bola kepada Pape Gueye yang melepaskan tembakan ke sudut atas gawang Maroko untuk mencetak gol penentu. Hingga peluit panjang dibunyikan, Senegal berhasil mempertahankan keunggulan 1-0 dan keluar sebagai juara Piala Afrika 2025. Sementara itu Maroko kembali gagal meraih gelar dan masih menunggu trofi Piala Afrika pertama sejak terakhir kali juara pada edisi 1976. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Pemirsa, Janice Chen, petenis putri Indonesia, menciptakan prestasi gemilang dengan meraih gelar juara Hobart International 2026.
Bersama pasangannya dari Polandia, Katarzyna Peter, Suanis mengamankan kemenangan di partai final ganda putri. Petenis putri Indonesia Janice Chen menorehkan prestasi membanggakan dengan meraih gelar juara Hobart International 2026. Janice bersama pasangannya dari Polandia, Katarzyna Peter, keluar sebagai juara ganda putri setelah menang di partai final. Final Hobart International 2026 digelar di Hobart, Australia pada Sabtu 17 Januari 2026. Duet Indonesia-Polandia ini menaklukkan pasangan Belgia Ceko, Magali Kempet, dan Anna Siskova. 2 set langsung dengan skor identik 6-2, 6-2. Sejak awal pertandingan, Janice dan Peter tampil dominan. Kombinasi solid di area net serta servis yang presisi membuat lawan kesulitan mengembangkan permainan. Set pertama berhasil diamankan dengan kontrol penuh permainan. Memasuki set kedua, tekanan terus diberikan. Kempet dan Siskova sempat berusaha bangkit. Namun Janice dan Peter tetap konsisten menjaga tempo hingga tutup set kedua dengan skor yang sama. Pertandingan final berlangsung selama 1 jam 1 menit. Kemenangan ini memastikan Janice Chen meraih gelar WTA 250 pertama pada musim 2026. Gelar juara Hobart International menjadi capaian penting sekaligus modal berharga bagi Janice di awal musim kompetisi. Selanjutnya Janice Chen jadwalkan langsung tampil pada turnamen Grand Slam Australian Open 2026. Tim redaksi Sitpo TV melaporkan. Dan pemirsa, informasi tadi sebagai penutup jumpa kita kali ini dalam Sorotan Dunia. Dan saya Selis Regar mewakili kru yang bertugas pamit undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa.